Sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Ya, mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau berikan kami sebagian anak-anak-Mu untuk berkumpul bersama-sama, menaikkan doa-doa syafaat dan juga mendengarkan firman-Mu Tuhan. Terima kasih pimpin hamba-Mu dari awal sampai akhir juga mendengarkannya sehingga kami bisa mengerti dan bisa menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa sederhana ini. Amin. Kemarin saya lagi belajar mengenai perumpamaan. Jadi menarik juga ya kita mempelajari perumpamaan karena salah satu yang menarik adalah perumpamaan itu menggambarkan sesuatu dengan detail ya dan apa namanya pendengar dikasih kesempatan untuk bisa membayangkan ya situasinya gimana. Jadi ada timing bahwa kita tuh bisa benar-benar immerse di dalam suatu cerita itu gitu ya. Seperti yang kita ketahui, Yesus tuh mulai merubah cara dia ngajar dengan perumpamaan sejak dia ditolak oleh orang-orang Farisi ya di pasal 11, pasal 12. Sebelumnya Yesus tuh mengkhotbahkan pertobatan ya. Kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah gitu kan. Waktu di pasal berapa? Pasal sebelumnya juga Yesus mengkhotbahkan mengenai khotbah di bukit ya. Topiknya sama mengenai karakter anak-anak Tuhan yang diberkati di dunia dan di kerajaan Allah gitu, gimana gitu ya. Tapi pada kesempatan berikutnya, walaupun Tuhan Yesus banyak membuat mujizat-mujizat, ya malah orang-orang Farisi bukan menerima Yesus sebagai Mesaya, tapi malah menuduh bahwa Yesus membuat mujizat itu dari kekuatan setan, kekuatan apa disebut ini Beelzebul ya. Nah jadi udah ada problem ya, ada problem penolakan ya. Jadi di ayat 11 tuh udah timbul penolakan di berbagai tempat, orang-orang Farisi, pemimpin-pemimpin agama, dan bahkan penolakan itu udah mengelompok sebagai suatu bangsa Yahudi. Jadi bangsa Yahudi itu menyatakan dirinya menolak dan memplot untuk membunuh Tuhan Yesus. Nah, jadi dengan peristiwa-peristiwa itu kemudian Yesus merubah cara dia mengajarkan dengan perumpamaan gitu ya. Jadi perumpamaan di dalam bahasa kita sehari-hari itu apa kira-kira perumpamaan? Sama nggak sih sama peribahasa ya? Bahasa. Enggak Beda sama. ya? Enggak sama. Perumpamaan ya perumpamaan. Atau ya Beda. parabel. Parabel. Jadi kalau perumpamaan itu dia, kalau kita lihat definisi perumpamaan itu membandingkan. Dongeng. Nah, tapi kalau perumpamaan bukan dongeng, dia menceritakan, membandingkan kerajaan Allah itu dengan sesuatu peristiwa yang benar-benar terjadi. Nah, itu bedanya. Jadi kalau perumpamaan, Tuhan Yesus membandingkan dengan cerita yang eksis saat itu dan benar-benar terjadi. Ya, kalau yang dongeng itu peribahasa, ya dongeng bukan terjadi gitu ya, bukan, jadi kayak legenda gitu ya. Tapi kalau perumpamaan membandingkannya dengan sesuatu yang benar-benar terjadi, jadi real gitu. Jadi pendengar bisa mengambil kebenarannya dari sesuatu yang pernah terjadi. Nah, beda dengan alegori. Kalau kita belajar alegori, jadi ada lagi khotbah yang sifatnya alegori. Kalau alegori dia membandingkan sesuatu dengan benda atau alam atau apapun
bukan suatu cerita ya. Jadi misalnya kalau alegori ini, aku adalah pokok anggur. Barang siapa diam dalam aku dan tinggal dalam aku, ia akan eh, berbuah banyak ya. Jadi Yesus membandingkan dengan pokok anggur. Aku adalah pintu ya. Aku adalah jalan dan hidup. Aku adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Gimana? Aku adalah kebenaran, Jalan dan kebenaran dan jalan dan kebenaran dan hidup. jalan dan kebenaran ya. Jadi itu alegori. Nah, kalau perumpamaan di sini membandingkan dengan sesuatu yang benar-benar terjadi. Nah, jadi ilustrasi dalam kata-kata dan cerita gitu. Jadi menarik nih. Jadi Yesus sekarang memakai ilustrasi dalam kata-kata dan cerita yang sudah diketahui oleh orang-orang Yahudi, karena orang Yahudi sendiri juga pakai perumpamaan dulunya sebelumnya Yesus berkhotbah mengenai perumpamaan, banyak orang Yahudi juga memakai perumpamaan gitu. Nah, maksud tujuan dari perumpamaan apa ini jadinya? Kalau kita lihat, kita analisa. Tujuan dari perumpamaan itu mereveal suatu kebenaran, tapi sekaligus mengkonsil kebenaran itu bagi yang nggak percaya. Nah, jadi dan yang kedua, tujuan perumpamaan itu memberi warning, ya. Jadi dalam menjawab pertanyaan, memberikan ilustrasi itu, Yesus itu sebetulnya juga memberi warning bagi yang menolak, gitu. Nah, ini menariknya nih. Jadi perumpamaan itu mereveal suatu kebenaran, tapi juga menutupi kebenaran. Karena kepada murid-muridnya Yesus menjelaskan dengan detail arti perumpamaan gitu. Tapi kalau yang mendengarnya udah menolak, otomatis dia udah tidak menghiraukan. Ya. Jadi tujuan perumpamaan itu. Tapi bagaimana kita menafsirkan perumpamaan? Ya. Kalau perumpamaan ditafsirkan terlalu detail, jadi bias, jadi terlalu tidak mengenai sasaran, ya. Jadi kalau setiap perumpamaan, setiap pelaku dalam perumpamaan kita analogikan, oh si A ini siapa, si B ini siapa, jadi maksud tujuan sebenarnya jadi hilang gitu. Jadi bagaimana kita mengartikan? Caranya kita harus tahu Yesus itu memberikan perumpamaan kepada siapa. Terus apa problemnya dia memberikan perumpamaan? Ya. Jadi menarik nih. Jadi sebelum kita masuk ke dalam pengertian mengartikan perumpamaan, kita mesti lihat konteksnya. Yesus memberikan perumpamaan, dia memberikan perumpamaan itu kepada siapa? Terus kita juga mesti punya pengertian mengenai pertanian misalnya. Ya, jadi biji sawi itu kalau kita mesti search dulu, biji benar nggak sih biji sawi itu biji yang kecil gitu kan? Ya, terus menabur ya kan? Nah, jadi hal-hal yang umum yang terjadi itu Yesus pakai di sana. Jadi kita juga tuh mesti ada sedikit pengertian terlibat di sana bahwa kita mengerti sejarahnya gitu. Wah, anaknya lagi off dulu katanya. Tapi udah masuk. On and off. On and off. On Ya. and off ya. Ya. Jadi Soalnya gitu. cucu kita nih datang tiba-tiba udah malam begini, tahu-tahu kirain tadi nggak datang. Oke, lanjut. Ya, jadi mengartikan perumpamaan. Jadi mesti tahu problemnya. Jadi jangan langsung kita dikasih perumpamaan ini, wah gue tahu dah begini si anak yang hilang begini, ya kan? Nah, tapi kenapa Yesus memakai itu? Itu penting. Contoh misalnya di Lukas 15, ya, Yesus memberikan perumpamaan domba yang hilang. Ya. Jadi Yesus memberikan perumpamaan domba yang hilang, yang dia senang kalau satu itu diketemukan. Kenapa Yesus memberikan perumpamaan itu? Ya kan kita tahunya, oh ada perumpamaan domba yang hilang, satu diketemukan. Ya. Ternyata tuh Yesus sabar sekali ya.
Sabar sekali. Kita bayangin, kita ini lagi disungut-sungutin sama orang Farisi. Ya, kita Yesus habis makan-makan sama orang berdosa, kelihatan Yesus tuh kumpul-kumpul sama orang berdosa. Orang Farisi udah pada sunggut-sunggutin sama Yesus. Gimana sih? Tuh Yesus kumpul-kumpul sama orang berdosa, ya. Nah, Yesus tuh masih sabar, jadi nggak emosian Yesus tuh, ya. Jadi kita belajar nih, kebenarannya Yesus tuh orangnya nggak emosian. Dia masih kasih perumpamaan kepada orang Farisi. Dia jawabnya diceritain lagi, diceritain. Kita buka dah Lukas 15. Lukas 15 ayat 1. Saya bacain ya. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan dia. Maka bersungut-sungutlah orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya. Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Nah, lalu Yesus bilang perumpamaan ini kepada mereka. Jadi kita konteksnya perumpamaan ini untuk orang Farisi nih ya. Jadi kita tahu nih konteksnya nih untuk menjawab orang Farisi yang menuduh Yesus makan dengan orang berdosa dan bersungut-sungut. Dibilang begini, siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya. Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkan di bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya, serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Nah, ayat nomor 7 yang menusuk banget ya, dibilang begini. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Ayat 7 itu nyindir ya. Jadi memberikan warning kepada si orang Farisi. Kamu itu termasuk yang 99 yang gak bertobat. Aku nih mencari domba yang hilang, orang-orang berdosa. Jadi Yesus itu intinya dia mempunyai kasih. Dia lebih senang dengan satu orang berdosa yang bertobat daripada 99 yang udah di tangan, yang udah ada, yang belajar agama, yang self-righteous, yang tidak bertobat. Jadi kalau kita mengerti konteksnya, kita sangat jelas. Jadi Yesus memberikan perumpamaan ini kepada orang Farisi. Ya, jadi step pertamanya kita mesti tahu problemnya apa. Dia memberikan perumpamaan. Problemnya orang Farisi. Siapa yang di perumpamaan ini untuk siapa? Untuk orang Farisi. Ujung-ujungnya apa dibilang? Yang ayat 7 tuh. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di sorga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi Yesus lebih mementingkan orang yang bertobat dibanding orang yang ada di sekelilingnya tapi nggak memerlukan pertobatan. Gitu. Ya. Jadi itulah secara garis besar kita harus menemukan problemnya apa, baru kita bisa mengartikannya dengan tepat. Gitu. Kembali kita ke pasal 13, Matius 13. Ya. Matius 13. Yesus problemnya apa? Problemnya dia ditolak oleh orang-orang Farisi. Dia akan dibunuh. Jadi masalah kerajaan sorga yang sudah dikhotbahkan Yesus kepada murid-muridnya menjadi blur. Murid-muridnya menjadi ragu. Waduh,
dia cuma 12 orang, tapi satu bangsa menolak dia. Bagaimana Tuhan? Apakah kerajaan surga ini tetap berlanjut? Apakah di cancel atau gimana Tuhan? Ini kami jadi bingung semua Tuhan. Ini penolakan begitu gencar, bahkan mau membunuh Yesus gitu ya. Nah, barulah disebutkan cerita mengenai biji sawi katanya ya. Biji sawi itu mengenai yang penabur, bahwa penabur dulu, dia penabur. Ya, ada yang ditabur di tanah berbatu-batu, ada tanah yang berduri, ya kan? Ada tanah yang subur. Tapi kalau yang subur akan menghasilkan buah berlipat-lipat ganda, beratus-ratus kali katanya. Jadi jangan khawatir katanya. Jadi ini kita tahu nih, intinya tuh murid-murid Yesus jangan khawatir, tetaplah kamu menaburkan benih, karena pasti benih yang kamu tabur itu akan berlipat ganda. Jadi walaupun kecil sedikit, don't worry, keep going. Gitu. Nah, jadi kita lebih mengerti. Oh, problemnya nih murid-muridnya nih, pertanyaannya apa? Pertanyaannya, Yesus, bagaimana kerajaan Allah selanjutnya? Bagaimana kami sedikit? Nah, terus yang sedikit dijawab lagi dengan perumpamaan biji sawi. Biji sawi itu kalau tumbuh ditanam, walaupun kecil, kalau tumbuh menghasilkan pohon yang besar katanya, yang bisa tingginya 15 meter. Nah, kamu juga artinya kita bisa nangkep, kamu juga walaupun sedikit kecil dan asal kamu punya iman, kerajaan Allah juga akan sama, akan melebar besar. Nah, dilanjut lagi sama Yesus dengan perumpamaan ragi sama tepung terigu. Ya, apa artinya? Tuhan, kami gimana nih? Banyak ajaran-ajaran lain yang muncul bersama-sama. Bagaimana kita bisa berkembang? Kerajaan Allah ini akan berkembang nggak? Ternyata kalau Tuhan Yesus misalkan dengan ragi dan tepung terigu, dia mempunyai, kalau ibu-ibu lebih tahu kali ya, kalau ragi dicampur dengan tepung terigu mau bikin kue itu akan mengembang. Bikin roti ini mengembang. Jadi kalau udah kecampur, nggak ada yang bisa stop pengembangnya. Nah, jadi intinya apa? Intinya kerajaan Allah itu tidak bisa di stop sampai sekarang. Nah, jadi keraguan-keraguan yang dilakukan oleh penolakan pada zamannya dulu, yang 12 orang, kalau kita bayangin, kita juga jadi murid ya, kita juga bingung gimana. Tapi sekarang setelah 2000 tahun lebih, kita lihat kekristenan itu benar-benar hebat, benar-benar tetap berkembang, mempunyai internal power, the power of the Holy Spirit yang akan mengembangkan terus. Jadi begitu selanjutnya. Jadi itulah yang saya mau gambarkan secara ringkas, bagaimana kita mengartikan perumpamaan dengan kita menganalisa problemnya. Dengan menganalisa Tuhan berbicara, ini perumpamaan ini untuk siapa ya? Gitu. Oh, untuk murid-murid Yesus. Oh, untuk menenangkan murid-murid Yesus. Oh, untuk menjelaskan fakta-fakta mengenai keadaan kerajaan Allah yang masih misteri di waktu zamannya. Jadi kita yang mendengarnya lebih jelas, lebih ngerti. Gitu. Ya, saya rasa ini cukup sekian mengenai parabel. Nanti kita kalau mau bertanya kita lanjutkan, kita berdoa ya. Kita tutup. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan atas renungan singkat mengenai perumpamaan, sehingga kami lebih mengerti Tuhan. Kalau kita sudah mengenal perumpamaan, tapi kami lebih tahu untuk mempelajari problemnya apa dan kepada siapa Tuhan maksudkan perumpamaan itu, sehingga kami menangkapnya lebih jelas, maksud dan tujuan Tuhan lebih jelas, dan kami bisa mengubah sifat-sifat kami. Misalnya dengan perumpamaan orang Samaritan yang baik hati, kalau kami belum mempunyai kasih, kami lebih mempunyai kasih yang tumbuh untuk mengasihi sesama. Dalam nama Tuhan Yesus kami panjatkan doa sederhana ini, kiranya Roh Kudus bekerja melalui firman ini. Amin. Itu jadi cerita perumpamaan.